Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara Pualam Kasih Bapa, di mana melalui acara ini kita sekali lagi mau diajak bersama-sama memikirkan, merenungkan dan mengalami kasih Bapa yang kita alami dan kita rasakan. Tadi di awal saya telah menyanyikan sebuah lagu dari buku NKB nomor 48, Hanya Dialah yang Tahu. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena lagu ini sesungguhnya mau menceritakan bahwa ada sesuatu yang merupakan rahasia Tuhan. Tuhan yang tahu akan hari depan, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya melalui segala sesuatu yang ada di alam semesta dengan keindahannya, kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun di balik semua ada rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita berada di penghujung tahun 2020. 6 hari lagi kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Jadi acara Pualam Kasih Bapa ini merupakan sesi terakhir dari tahun 2021. Nah, biasanya setiap akhir tahun kalau kita melihat acara di TV, seringkali menampilkan acara kaleidoskop, di
di mana di situ di kaleidoskop itu segala peristiwa kejadian yang telah terjadi selama 1 tahun diputar ulang, diperlihatkan ulang apa yang dirasakan, apa yang terjadi, penggalan-penggalan kejadian itu diperlihatkan kembali, baik yang buruk ataupun yang indah, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Lalu kita diajak untuk mengingat dan merenungkannya semua peristiwa itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat kaleidoskop dari kehidupan kita masing-masing, ya. Apa yang terjadi, apa yang telah kita rasakan di tahun 2020 ini. Kita tentu bisa merenung ulang apa yang dirasakan dan dialami oleh diri kita. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak kita semua membaca bagian dari firman Tuhan, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7, tidak semua saya bacakan, hanya ada beberapa bagian. Mari kita menyimak apa yang dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan begini. Judulnya, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, kita melanjutkannya dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, ayat 10 sampai ayat 13, yang mengatakan begini. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezar. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, tema dari Pualam Kasih Bapa pada pagi hari ini adalah Eben-Hezar. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi, mengapa Samuel mendirikan batu yang dinamakan Eben-Hezar? Tadi kita sudah membacanya, bahwa Tuhan mengalahkan orang Filistin. Bagaimana dia mengalahkan orang Filistin? Nah, inilah yang perlu kita renungkan ulang dari bacaan ini. Dicatat tadi di bacaan kita, selama 20 tahun orang Israel mengalami gangguan dari bangsa Filistin, terus-menerus mengalami gangguan. Dan akhirnya ketika mereka sudah tidak tahan lagi, mereka mengeluh pada Tuhan. Samuel sebagai nabi Allah mengajak umat Allah berbalik pada Allah. Dan ini menarik, karena ketika orang Israel memohon kepada Samuel, mestinya Samuel menceritakan sesuatu, cara-caranya, atau memohon kepada Tuhan agar Tuhan sendiri dengan kuasanya mengalahkan bangsa Filistin. Tapi tidak seperti itu.
Justru Samuel menganjurkan agar bangsa Israel berbalik pada Allah. Ternyata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selama itu umat Allah telah menduakan Allah. Selama 20 tahun mereka mengalami penderitaan. Mereka dikejar-kejar, mungkin ditindas oleh bangsa Filistin. Ternyata selama itu mereka menduakan Allah. Mereka menyembah dewa lain, serta dewa-dewa yang bermacam-macam itu. Mereka mengabdi, beribadah kepada dewa-dewa itu. Dan kali ini herannya, umat Allah mau mendengar kata-kata Samuel. Mereka segera meninggalkan dewa-dewa mereka dan berbalik beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Filistin kembali menyerang, bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan dapat mengalahkan bangsa Filistin. Sebagai peringatan kemenangan umat Tuhan atas bangsa Filistin ini, atas musuhnya, Samuel mendirikan sebuah batu dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Samuel mengajak bangsa Israel bertobat? Mengapa Allah Israel ini tidak segera turun tangan ketika bencana menimpa umat pilihan Tuhan? Tetapi disinilah kuasa Tuhan. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Tidak ada yang mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena umat Allah hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Namun ketika mereka mau berbalik kepada Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan, ketika mereka mau berpaling dari dewa-dewa mereka dan sekarang memandang Tuhan, maka sudahlah waktunya untuk Allah bertindak. Dengan segenap hati dikatakan umat Tuhan mulai beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dengan kuat kuasanya. Bahkan dikatakan dengan pertolongan itu, maka bangsa Filistin tidak pernah mengganggu umat Allah lagi. Bayangkan, selama itu terus diganggu, tetapi pada saat itu ketika umat Allah berbalik dan menyembah Tuhan, tidak ada gangguan sekali. Bahkan dikatakan beberapa kota yang tadinya dirampas dikembalikan kepada umat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Samuel mendirikan batu dan menamakannya sampai di sini Tuhan menolong, Ebenezer. Ya, sejak itulah bangsa Israel mengalami masa damai. Ingat, sejak mereka mau berbalik kepada Tuhan. Sebab dengan hati yang hanya ditujukan kepada Tuhan, Tuhan berkenan kepada umatnya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sekarang dengan kaleidoskop kita di tahun 2020 ini? Kalau kita mau melihatnya, kita harus mengakui bahwa apa yang terjadi tidaklah seperti yang kita harapkan, bukan? Sejak mulainya pandemi COVID-19 di awal tahun, di bulan-bulan pertama dan kedua tahun 2020, banyak di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri, mengalami hari-hari yang selalu diselimuti oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kaleidoskop kehidupan kita di tahun 2020 memperlihatkan peristiwa-peristiwa di mana kesedihan menimpa keluarga-keluarga ketika orang yang mereka kasihi meninggal karena COVID-19. Ada keluarga-keluarga yang kehilangan pegangan hidupnya ketika orang yang diandalkan kehilangan pekerjaannya sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan sampai saat ini pun
masih ada keraguan dan kekhawatiran yang belum kunjung berakhir. Nah, belajar dari pengalaman umat Allah yang mengandalkan kekuatan ilah-ilah untuk mengalahkan bangsa Filistin dan melupakan Tuhan, kita diingatkan untuk berbalik dan memberi hati kita kepada Tuhan. Hanya kepada Dialah kita harus mengandalkan pertolongannya yang mampu mengusir gangguan ketakutan, gangguan kekhawatiran, gangguan ketidakpastian, dan gangguan-gangguan lain di dalam hidup kita. Sehingga bersama Dia, bersama Tuhan, kita dapat mengatasinya dan kita menang. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Harus kita dirikan di hati kita masing-masing ketika kita akan memasuki tahun 2021. Kita diingatkan bahwa Tuhan yang telah menolong kita mengatasi kemelut yang berat di tahun 2020 adalah Tuhan yang sama, yang mau bersama dengan kita mengarungi tahun 2021 sebagaimana Ia bersama kita ketika kita mengarungi tahun 2020. Pertolongan yang Tuhan berikan sampai di sini mau menyatakan kepada kita bahwa sekarang engkau tidak perlu takut lagi. Engkau tidak perlu khawatir lagi. Sebab Tuhan yang sudah menolongmu mengarungi kehidupan hari demi hari di tahun 2020. Hari-hari yang cukup berat, Dia juga yang akan menolong dan menyertaimu dalam perjalanan kehidupan tahun 2021. Asalkan kita sungguh-sungguh mau memberi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan diri sendiri atau memohon pertolongan pada manusia atau pada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan akan membuat kita semakin terpuruk, menderita, dan kecewa. Sebagaimana pemazmur mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki tahun 2021 dengan mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Tuhan. Dan dirikanlah batu Ebenezer di dalam diri kita masing-masing. Amin.